Tak terima, ayah Arhan kakak pasang badan usai banjir hujatan. Diguyur bonus, Indra Syafri termotivasi bawa timnas Indonesia U19 terbang tinggi. Mulai panik, media Cina soroti kekuatan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar buruk Ivar Jenner di Belanda. Jadi, simak terus berita Timnas P selengkapnya. Tak terima, ayah Arhan kakak pasang badan usai banjir hujatan. Arhan kakak pemain muda timnas Indonesia U19 seringkali menjadi sasaran kritik tajam dari netizen. Reaksi negatif ini memicu kemarahan sang ayah Purwanto Suwondo. Kakak mulai menerima banyak kritik setelah melakukan selebrasi joget ala TikTok usai mencetak gol melawan Panama di Piala Dunia U17 2023 lalu. Saat itu golnya di menit ke-54 menyamakan skor menjadi 1-1 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Namun netizen nampaknya tidak memaafkan aksi joget tersebut, menganggap kakak tidak seharusnya berjoget setelah menyamakan skor. Nasnya kritik ini berlanjut usai Arhan kakak membela timnas Indonesia U19 di ajang ASEAN Cup U19. Kembali mendapat banjir sorotan bahkan bualan usai berlaga di final ASEAN Cup U19, membuat Purwanto Suwondo, mantan pemain timnas Indonesia sekaligus ayah dari Arhan kakak, merespons hal tersebut. Menurutnya, para pemain muda membutuhkan pendampingan untuk menghadapi kritik seperti ini. Ia selalu mengedukasi anaknya bahwa kritik adalah salah satu aspek yang tidak bisa dilepaskan saat memilih jalan sebagai pemain sepak bola. Sebab ada kalanya pemain tampil tidak sesuai harapan meskipun sudah berusaha sebaik mungkin. Selain itu, ia juga selalu menanamkan bahwa kritik tidak hadir untuk mengecilkan pemain, namun justru menyempurnakan. Untuk itu, segala nada sumbang perlu disikapi dengan dewasa dan bijaksana. Menurut saya hal itu menjadi pendewasaan dan pembelajaran buat kakak. Bahwasanya hidup ini keras, maka dia harus kuat dalam segi mental dan hal lain, ujar Purwanto. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kritik menunjukkan titik lemah dari sudut pandang orang lain. Jika disikapi dan ditangani dengan tepat, bisa menjadi media pemain untuk mendapatkan pandangan baru yang membantunya bisa naik ke level berikutnya. Diguyur bonus, Indra Syafri termotivasi bawa timnas Indonesia U19 terbang tinggi. Kabar menarik kembali menghampiri timnas Indonesia U19 yang mendapatkan bonus sebesar 1 miliar rupiah usai skuad Garuda Nusantara sahabat gelar juara di ajang Piala AFF U19 2024. Pemberian bonus ini dilakukan pada malam apresiasi timnas Indonesia U19 yang digelar di Plaza Mandiri Jakarta Rabu 31 Juli kemarin. Pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri mengatakan menyambut baik pemberian bonus itu. Namun sang pelatih mengatakan ia dan timnya tidak berpuas diri dengan capaian saat ini karena masih ada target selanjutnya. Apresiasi untuk memotivasi kami dan menjadi tanda kami tidak sendiri karena didukung. Menurut Indra Syafri, pemberian apresiasi ini juga merupakan dukungan untuk Garuda Nusantara yang ada kegiatan lain. Ya, sebagai informasi, Agustus ini tim besutan Indra Syafri akan berangkat ke Korea Selatan untuk turnamen melawan Argentina, Thailand, dan Korea Selatan. Lebih lanjut, Indra Syafri mengatakan timnya akan fokus untuk menatap kualifikasi Piala Asia U20 2025. Welber, Jardim, dan rekan-rekan tergabung di grup F bersama Yaman, Timor Leste, dan Maladewa yang berlangsung pada 21 hingga 29 September mendatang. Indra Syafri pun berharap supporter terus memberikan dukungan penuh di perjalanan timnas Indonesia U19 ini. Mulai panik, media Cina soroti kekuatan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Publik Cina mulai khawatir dengan kekuatan timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Timnas Indonesia, pertemuan pertama antara Cina melawan skuad Garuda akan terjadi di Stadion Guangdong pada 15 Oktober mendatang. Sementara pertemuan kedua akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025. Jelang pertemuan tersebut, media Cina News Cina mulai ketar-ketir dengan kekuatan yang dimiliki skuad Garuda saat ini. Mereka menyoroti gencarnya timnas Indonesia dalam menaturalisasi pemain untuk terobos Piala Dunia. Indonesia terus gencarkan naturalisasi pemain, incar terobosan di kualifikasi Piala Dunia. Dalam artikel tersebut juga dikatakan bahwa langkah PSSI yang memperpanjang kontrak Sintayong merupakan keputusan tepat. Sebagai informasi, kontrak Sintayong resmi diperpanjang oleh PSSI hingga 2027 mendatang. Selain itu, mereka juga menyoroti soal rencana untuk menaturalisasi pemain-pemain keturunan. PSSI tidak hanya memperbarui kontrak dengan pelatih kepala Sintayong, tetapi juga memulai persiapan pra-pertandingan termasuk naturalisasi pemain kunci. Tulisnya. Di samping itu, pertandingan pertama antara Cina melawan Timnas Indonesia akan berlangsung di Stadion Pemuda Qingdao. Venue laga itu sempat dikritik oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir karena para pemain harus melalui perjalanan darat yang sangat panjang. Pasalnya, perjalanan dari Beijing ke Qingdao bisa memakan waktu hingga 6,5 jam. Kabar buruk Ivar Jenner di Belanda. Kabar buruk menyelimuti para penggemar sepak bola Indonesia setelah kabar terbaru mengenai status Ivar Jenner di FC Utrecht. Pemain muda berbakat ini kembali harus puas bermain di Jong FC Utrecht, tim cadangan klub Belanda tersebut untuk kompetisi musim depan. Absennya nama Ivar Jenner dalam daftar pemain utama FC Utrecht yang akan berlaga di Eredivisie tentu menjadi pukulan telak bagi harapannya untuk menembus level tertinggi sepak bola Belanda. Keputusan pelatih Ron Jens untuk tidak memasukkan Ivar Jenner dalam skuad utama FC Utrecht sejatinya cukup mengejutkan. Pasalnya, pemain kelahiran Belanda ini memiliki potensi yang sangat besar dan diharapkan mampu berkontribusi bagi tim utama. Ditambah lagi, FC Utrecht semakin menguat di lini tengah dengan kedatangan Noah Dundas, seorang gelandang serba bisa berusia 20 tahun yang didatangkan dari FC Basel. Manajer teknis FC Utrecht Gillissen melihat Dundas sebagai pemain yang memiliki potensi besar dan fleksibilitas untuk bermain di berbagai posisi di lini tengah maupun pertahanan. Dengan bergabungnya Dundas, persaingan memperebutkan posisi di lini tengah Jong Utrecht pun dipastikan semakin ketat. Ivar Jenner yang telah menjadi andalan di lini tengah musim lalu kini memiliki pesaing baru yang tak kalah berkualitas. Dengan absennya Ivar Jenner dari tim utama FC Utrecht, maka peluangnya untuk mendapatkan menit bermain yang cukup bersama timnas Indonesia pun juga menjadi tanda tanya. Sebab skuad Garuda sendiri akan menghadapi tantangan yang sangat berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi tim-tim kuat. Kondisi fisik dan mental yang prima sangat dibutuhkan oleh seorang pemain untuk dapat tampil maksimal di ajang sebesar kualifikasi Piala Dunia.